Kita ketahui bahwa hingga kuartal 1 2025, Ya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah mencatat realisasi investasi sebesar 465,2 triliun rupiah. Angka ini naik sekitar 15,9% secara year on year. Mungkin Anda bisa menjelaskan seperti apa capaian ini, apa yang menjadi catatan utama dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi. oke, baik. Jadi memang Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan di situ juga ada fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Salah satu daripada tupoksi kita itu adalah kita memonitoring terhadap yang namanya realisasi investasi setiap tahunnya. Jadi realisasi investasi ini juga datangnya dari yang namanya foreign direct investment maupun investasi yang berasal dari dalam negeri. Jadi kalau kita merujuk kepada saya mundur sedikit, tahun 2024, dari target yang diberikan kita kurang lebih sekitar 1.650 triliun, kita bisa achieve naik sekitar 4% daripada itu. Realisasinya di angka 1.700 triliunan. Nah, masukin Q pertama atau kuartal pertama di 2025 itu memang kita sudah bisa mencatat ada angka realisasi kurang lebih sekitar 465 triliunan, ya. Itu kalau kita lihat ini angka ini tumbuh sekitar 15,9%, 16%-an lah kurang lebih. Dan ini memang angka yang cukup baik yang kita lihat karena di tahun 2025 ini kita mempunyai target kurang lebih sekitar 1.900 triliunan. Ini dalam rangka pemerintahan ini mencanangkan kurang lebih sekitar 13.000 triliun realisasi investasi dalam 5 tahun ke depan, dalam kerangka kita mau menuju kepada target pertumbuhan ekonomi di angka 8%, Pak. Jadi kalau kita lihat itu 10 tahun sebelumnya itu realisasi investasi itu sebesar kurang lebih sekitar 9.100 triliun. Nah, dalam rangka percepatan kita menuju kepada angka 8% ini, 5 tahun ini kita memasang target yang cukup memang ambisius. Kita memasang target sekitar 13.000 triliunan dalam 5 tahun ke depan. Jadi di tahun 2025 ini kita mempunyai tugas untuk bisa achieve di angka realisasi di angka 1.900 triliunan. Nah, ini memang target-target yang memang kita akan bekerja keras untuk ini. Nah, tentunya juga angka ini di kuartal pertama ini, angka yang kita lihat itu seperti yang saya sampaikan tadi itu sumbangsinya ada dua. Ada dari FDI dan dari domestic direct investment, investasi yang berasal dari dalam negeri. Investasi dari dalam negeri ini juga ada dua klaster. Kita klasterkan ini Jawa dan non Jawa. Kenapa ini? Karena memang Pulau Jawa ini punya spesialis sendiri karena populasi penduduk Indonesia kurang lebih ini sekitar 67% ada di Jawa. Ya kan, dan industri manufacturing dan lain-lain ini banyak di sini. Jadi kalau kita lihat angka itu juga memang kurang lebih hampir sama, tetapi agak menonjol sedikit Jawa lah. Ya, itu mungkin sekitar 51-49% perbandingannya daripada itu. Nah, kemudian juga kita juga melihat sektor-sektor daripada jenis atau komoditi atau jenis industrinya dari mana-mana aja ini. Tetap memang dari tahun ke tahun kita lihat angka 2-3 tahun belakangan ini memang industri logam seperti processing, manufacturing itu memang memberikan sumbangsi yang cukup signifikan di situ. Di samping itu menyusul ada untuk industri logistik supply chain, transportasi, telekomunikasi, kemudian industri ekonomi kreatif, pariwisata dan lain-lain. Nah, ini kita ngelihat dari angka realisasi Q1 ini dari FDI-nya, foreign direct investment-nya, domestic direct investment-nya, kemudian PDI-nya ada klaster Jawa dan klaster non Jawa, kemudian jenis-jenis komoditinya atau jenis-jenis usahanya seperti apa, dan yang terakhir juga tidak lupa kalau umpama dari FDI-nya, foreign direct investment-nya ini memang juga kita klaster negara-negara mana yang menyumbang investasi. Tahun ke tahun sih memang kalau kita monitor memang negara seperti Singapura dan Republik Rakyat Tiongkok itu selalu menjadi nomor 1 dan nomor 2 menyumbang. Disusul ada beberapa negara yang ada di Asia seperti Jepang dan lain-lainnya. Kemudian mungkin itu ada negara-negara Eropa dan Amerika. Posisinya di situ.
Oke, baik. Ini menarik sekali tadi Anda menjabarkan juga secara rinci begitu tadi seperti apa detail untuk realisasi investasi di kuartal 1 2025 dan sekali lagi ditekankan bahwa di tengah kondisi dinamika geopolitik, kemudian juga penerapan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kita masih bisa melihat pertumbuhan angka realisasi pada kuartal 1 2025 tadi sebesar 15,9%. Begitu. Apa yang sebetulnya menjadi strength point bagi Indonesia sehingga akhirnya di tengah situasi yang masih penuh dinamika, investor yang masih cenderung wait and see, tetap ada angka pertumbuhan di situ. Oke. Yang pastinya kalau cerminan ini dalam kondisional geopolitik atau situasi yang ada dan juga sekarang ada perang kita sebutkan dengan reciprocal tarif yang antara head to head antara Amerika dengan China. Yang pertama message yang kita dapatkan adalah bahwa Indonesia ini masih punya trust bagi dunia investasi internasional maupun dari dalam negeri. Itu konteks pertama. Karena kalau kita lihat dari target yang di 2025 ini 1.900, kalau kita bagi dalam 4 kuartal ini more or less kan kurang lebih sekitar 500 triliunan. Kita masuk di Q1 angka ini sudah sangat mendekati. Artinya di angka 465 triliun dan bahkan di situ kalau kita merujuk kepada Q1 2024 ini ada pertumbuhan yang cukup signifikan di situ. Kurang lebih sekitar 16%-an. Artinya Indonesia masih menjadi negara yang punya trust oleh dunia investasi, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Itu faktor pertama. Faktor kedua, kalau kita lihat kurang lebih sekitar 10-15 tahun belakangan ini, memang kondisional berbicara situasi politik di Indonesia juga cukup stabil, sangat stabil. Kondisi ekonomi kita juga cukup stabil dan sangat stabil, karena kita beberapa kali 2019 dan 2024 itu bisa melewati yang namanya proses politik secara nasional dengan baik, ya kan? Nah, ini juga menunjukkan bahwa stabilitas kondisional politik yang ada di negara kita ini sangat ini. Ini juga yang menjadi salah satu catatan bagi dunia internasional untuk melihat atau dunia investasi itu untuk melihat faktor stabilitas politiknya di negara itu. Ini kita terpenuhi. Kemudian yang kedua, stabilitas ekonomi. Kita juga lihat dalam 10 tahun belakangan ini, angka pertumbuhan ekonomi kita cukup stabil di angka 5%. Dan ini kalau kita lihat bagi negara-negara berkembang yang lain, dengan fluktuatif mereka yang bahkan turun jomplang dan naik, ini kita punya angka yang stabil. Ya kan? Dan ini juga yang menjadi parameter dilihat oleh dunia investasi, situasi politik, situasi ekonomi kita cukup stabil. Nah, kemudian faktor yang ketiga, 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi ini kan banyak masif berbicara infrastruktur. Salah satu key faktor daripada suksesnya investasi itulah bagaimana kita bisa juga punya supply chain dan logistik scam yang bagus, dan salah satu backbone-nya itu adalah infrastruktur. Infrastruktur ini sudah mulai terurai dan sangat masif, dan ini yang memang akan kita genjot. Tinggal sekarang bagaimana strateginya terhadap klaster-klaster kawasan-kawasan atau area-area yang akan kita tumbuhkan menjadi area strategi investasi. Jadi 3 faktor utama itu adalah faktor-faktor yang cukup signifikan, ya, situasi politik, kemudian situasi ekonomi, ya kan. Kemudian kita juga sudah mulai masuk dengan konsep yang berbicara hilirisasi, diversifikasi bisnis, ya kan. Kemudian juga stabilitas situasi negara, dan juga memang bagi bangsa kita yang populasinya nomor 4 di dunia, kita punya angka populasi 280 yang mungkin sekarang juga sudah menuju kepada 300 juta. Ini demand market yang sangat signifikan, dan juga posisi posisi geografis negara kita itu yang berada dalam posisi yang menghubungkan antara west to east dan north to south sangat strategik. Jadi ini yang menjadi fundamental dasar, dan ini juga yang selalu menjadi basis kita ini dalam melihat dan mengelola roadmap investasi ke depan. Dan itu adalah strength point bagi Indonesia. Indonesia. Bagi Indonesia. Baik.